goyang ya guys ya. Ini mungkin nanti gue klaim di Ahas bisa nggak ya? Apa nanti nyari-nyari kesalahan lagi, bilangnya kesalahan pengguna lah apalah. Nah yang bener aja motor baru 2000 kilo. Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di kesempatan kali ini gue mau nyervis nih ya, address merah gue. Udah waktunya servis nih. Kilometernya udah 8.500-an. Jadi untuk address gue ini, gue nanti bakal melakukan servis throttle body ya, bongkar throttle body. Karena hampir setahun, ini udah setahun lebih ya, kilometer udah 8.500. Tapi dari awal servis itu nggak pernah dibongkar throttle body ya. Kalau di Cirebon pernah ya, tapi cuma dibongkar injektornya doang, dibersihin. Tapi throttle bodinya nggak dibersihin. Jadi seringnya tuh lebih disemprot-semprot dari filter udara ya, walaupun nggak rekomendasi. Nah selain itu nanti selain servis throttle body juga bakal servis CVT dan juga ganti oli beserta filter olinya. Nah selain itu di saat yang bersamaan nanti gue juga bakal nyervis Honda Scoopy. Ini punya adik gue ya guys ya. Ini kilometernya baru, nyalain dulu guys. Nah ini kilometer udah 2174 ya. Nah ini keluhan di Scoopy adik gue itu agak-agak gerdek dikit CVT-nya sama kasar. Nah ini nanti sekalian Scoopy-nya paling kilometer 2000 ya, gak usah bersihin throttle body kali ya. Paling nanti gue bersihin filter udaranya, ganti oli, sama bersihin CVT Scoopy. Ini bisa dibilang Scoopy KOJ ya, mesin KOJ. Mesin KOJ ini selain dipakai di Scoopy, juga dipakai di Honda Beat terbaru dan juga Genio. Jadi mesinnya itu terkenal agak-agak ngempos ya, tapi irit, lebih irit dari address nih konsumsi BBM ya. Cuman ya gitu, tenaganya ngempos. Oke, nah jadi tujuan utama video gue ini adalah bukan servis sebenarnya. Nanti kita sama-sama bongkar bagian CVT address dan juga bongkar CVT bagian motor Scoopy ini ya. Nanti kita bandingkan ini apakah bisa saling substitusi antara part CVT dari Honda Scoopy KOJ dan juga Suzuki address Playful ini. Nanti kita sama-sama bongkar, kita bandingkan ukuran rollernya dan juga puli belakang ya, kayak mangkok itu apakah bisa saling substitusi apa enggak. Oke, untuk olinya sendiri gue masih percaya sama Shell Helix HX7 Plus. Tadi gue baru barcode ya, dua-duanya tembus original semua. Ini gue beli di harga 85.000. Gue belinya di distributor ya olinya ya. Karena kalau beli di Shell-nya itu ya harganya tahu sendiri lah, pakai harga eceran tertinggi itu sekitar 145.000 ya. Berbanding jauh ketimbang beli di distributor Shell-nya, itu lebih murah di bengkel-bengkel distributor ya. Yang penting tuh jangan sampai palsu ya. Kalau palsu tuh ketahuan biasanya di barcode nggak tembus. Nah ini juga ada carbu cleaner ya, sama aja dengan injeksi cleaner ya, fungsinya untuk membersihkan throttle body. Oke guys, kita jadi langsung aja bongkar CVT kedua motor ini. Nanti kita bandingkan ya guys ya. Oke, setelah dibongkar cover CVT-nya kedua motor ini, Suzuki address dan juga Honda Scoopy KOJ. Nah untuk membukanya juga ini sama-sama menggunakan baut T8 ya. Untuk bagian sininya baut T8, address juga sama ya, baut T8. Nah cuman di Scoopy ini agak rumit ya, mesti ngebuka cover kickstarternya dulu nih. Kalau Scoopy yang terbaru kan dia udah nggak ada kickstarter ya, jadi kita harus ngebuka ini 3 baut L nih, L5 apa L berapa ya, 3 baut, karena di sini ada baut T8 yang umpet. Jadi mau nggak mau mesti buka ini, dan juga mesti buka cover pijakan kakinya nih, cover pijakan kakinya nih, buat ngebuka baut bagian sini yang nyelip. Ini juga udah kelihatan bibit-bibit karat nih ya. Ini rangka esap. Nah untuk buka pulinya Honda dan Suzuki itu, terutama Honda Scoopy KOJ dan juga Suzuki address atau Next 2, beda ya ukuran ininya ya, mur pulinya ya.
Kalau Honda ini yang bagian depan kerak asnya ini ya, dia lebih besar. Dia pakai mur ukuran 22. Sedangkan untuk Suzuki Address ini dia murnya ukuran kecil ya. Kerak asnya ukuran pakai mur yang ukuran 17. Depan belakang sama 17. Sedangkan untuk puli belakang Honda Scoopy KOJ ini menggunakan mur ukuran 19. Oke. Ini nanti kita bongkar semua ya. Bagian puli depan, puli belakang Honda Scoopy, dan juga puli depan dan puli belakang Suzuki Address. Rumah rollernya lebih gede ya, diukur-ukur ya. Oh ya, ini di kiri semua. Ini rollernya belum ketahuan ukuran berapa ya. Nanti kita ini aja bersihin. Imut-imut ya, murnya Address kecil nih ya, sama kerak asnya. Oke, nah ini bagian set puli depan belakang udah dibongkar, mulai dari rumah roller, kipas, kampas ganda, dan juga mangkok. Nah ini untuk yang atas ini punya Address, dan yang bawah ini punya mesin KOJ, terutama kayak Beat, Genio, Scoopy. Nah ini khususnya untuk motor Scoopy ya. Kalau Scoopy, Genio, Beat itu jeroannya sama aja. Oke. Oh ya guys, nih. Ini padahal Scoopy baru 2000 kilo. Tapi tadi puli belakangnya ini bearingnya udah kena nih ya. Padahal kilometer baru 2000 ya. Motor juga belum ada setahun ya. Nah, ini ketahuan kan, udah goyang. Tuh. Tuh. Goyang ya guys ya. Ini mungkin nanti gue klaim di Ahas bisa nggak ya? Apa nanti nyari-nyari kesalahan lagi, bilangnya kesalahan pengguna lah apalah. Nah yang bener aja motor baru 2000 kilo. Ini pemakaian adik gue cewek. Tahun diri pemakaian cewek itu santai ya. Oli juga rajin ganti. Goyang banget ini ya. Parah ini emang kualitasnya, ini makin kesini makin kesana. Oke, kita coba ukur bagian mangkok gandanya. Ini punya Scoopy ya. Nah kalau yang ini punya Address. Ini yang kiri Scoopy, kanan Address. Ini udah ada mulai pelangi-pelangi no ya. Padahal kilometer baru 2000. Ini pelangi-pelangi gini biasanya overhead. Kalau kita lihat juga nih finishingnya nggak rapi ya. Finishing ini nih, lapisan luarnya nih. Lapisan luarnya gini no ya, nonjol apa, kayak nggak rapi ya finishingnya ya. No, beda nih. No, kalau punya Address rapih no ya, lapisan luarnya, mangkok gandanya no. Padahal harga ini 105 ya. Mangkok Scoopy gue nggak tahu harga 100 ribuan juga mungkin, atau 90.000. Tapi kalau gue rasa ini lebih berat punya Address ya. Dan ketebalannya juga beda nih. Untuk ketebalan bagian dalamnya ini sekitar 3,9. Nah ini kalau Scoopy ini ketebalannya 3,1. Tipis ya mangkoknya ya. Padahal ini baru 2000 kilo. Yang ini udah 8000 kilo. Tawan ya kualitas material ya antara Honda sama Suzuki ya. Walaupun katanya part Suzuki mahal, tapi ini mangkoknya sih masih terhitung terjangkau ya, 110 sampai 105 ya. Oke, selesai kita review mangkok. Oke guys, kita timbang dulu nih mangkoknya. Untuk punya Address ini mangkok Address Eropa ya, karena Address 2021 ke atas itu mangkoknya udah kode T4. T4 itu alias mangkok Eropa, dia lebih berat kelebihannya ya. Beda sama Next 2. Next 2 itu masih belum pakai mangkok Eropa dan lebih ringan. Nah ini kalau mangkok Eropa itu beratnya sekitar 721 gram. Kalau mangkok Next 2 itu atau Address 2020 ke bawah itu kayaknya masih 600-an ya. Nah ini kalau mangkok punya Scoopy itu cuma 564 gram. Oke. Kita sekarang review ke bagian
kampas gandanya. Dan bagian puli belakang, ini juga puli belakangnya kayaknya. Oh, no, kan kelihatan ya. Ada oli-oli yang bocor ini kayaknya nih. Sealnya udah bocor masa 2000 kilo. Nah, ini bagian kampas gandanya juga beda ya bahannya ya. Antara Address dan juga Scoopy. Nah, kalau Scoopy ini bahannya kayak pakai bahan-bahan serbuk kayu ya kampasnya ya. Gua nggak tahu nama bahannya apa, lupa ini. Nah, ini bahan-bahan kayak gini nih biasanya gampang bikin gerdek. Beda sama punya Address. Address ini mirip bahan punyaan kayak ini ya, kayak karbon Kevlar ya. Bahan-bahan ini. Cuman yang ini udah gue silang-silangin nih biar lebih gigit. Untuk ukuran panjangnya sekitar 45,3. Kalau Address 43,7, lebih pendek Address ya. Dan juga lebarnya 20. Kalau Address 19,4 lah. Nah, dari segi pulinya juga punya Scoopy ini lebih besar ya diameter ya. Ini sekitar 14, kalau Address itu cuman 12,91. Oke, nah ini untuk bagian kipas. Ini punya Scoopy. Dia lebih enteng ya ketimbang Address, lebih berat. Kenapa Address lebih berat? Karena dia bahannya pakai besi. Kalau ini bahannya pakai coran ini. Karena pakai besi karena ini starternya masih menggunakan pinion. Jadi kalau gunakan bahan cor-coran dikasih gerigi itu nggak kuat yang ada ya. Jadi ini yang bikin berat. Dan juga dia nggak ada gigi selahnya ya kalau Scoopy yang sekarang ya. Ini kan kalau Address masih ada gigi selah karena buat kickstarter. Kalau Scoopy sekarang nggak ada karena udah nggak pakai kickstarter. Nah, ini sekarang kita review rollernya. Ini roller punya Scoopy KOJ atau Beat KOJ, ini diameternya 19,9 ya, genapin aja 20 berarti ya. Kalau Address itu diameternya 16,6, untuk lebarnya 11,8. Kalau Beat KOJ itu 14,7, lebih besar ya. Berarti nggak bisa ya kalau Address mau pakai roller punya Beat atau Scoopy atau Genio KOJ, beda. Dan ukurannya beda. Nah, ini kita ukur untuk beratan roller. Kalau Address itu beratnya 12 gram ya, roller Address ya. Nah, ini roller Scoopy. Roller Scoopy itu 15 gram. Roller punya Scoopy, Beat atau Genio KOJ. Nah, ini kita review mangkoknya. Rumah rollernya. Yang jelas rumah rollernya ini lebih besar ya. Jauh banget ya besarnya ya. Punya Scoopy itu lebih besar rumah rollernya ya. Mungkin ini yang menyebabkan banyak yang bilang kalau Address itu lemot. Ya karena lihat aja diameternya no. Coba kita cek. Mungkin kalau semakin lebar itu semakin akselerasi semakin mantap ya. Tuh Address cuman diameter rumah rollernya itu 97,6. Kalau punya Scoopy atau Beat itu 112-an ya. Jauh sekali emang perbandingannya. Nah, begitupun dengan bos-bosan ini. Oke. Nah, yang kelihatan beda juga dari murnya nih. Yang tadi gue bilang. Ini mur depan punya Scoopy ya. Mur kerkasnya ini gede. Kalau mur kerkasnya Address kecil no. Karena ukuran kerkasnya juga kecil ya. Nah, ini kalau punya belakang ini ukuran depan ini tadi ukuran 22, belakang 19. Kalau Address ini depan belakang sama-sama 17. Oke. Nah, untuk rumah rollernya juga nih ada kode KOJ.
KOJA, Koja. Udah kayak nama daerah di Jakarta Utara ya. Oke, jadi ini mungkin, oh ya, untuk fanbel ya, fanbel belum di review. Nah, kalau fanbelnya ini kayaknya nggak bisa masuk ke address ya. Fanbelnya ini beda panjang nih ya, kalau dilihat-lihat beda panjang dan juga beda lebar. Lebih lebar punya bit ya, bit 18,8 18,9, ini 17,8. Cuman gue bingung nih, di sini nggak ada rotasinya nih, jadi nanti masang mungkin arahnya kayak gini kali ya. Beda kalau addressnya ada rotasinya no, arahnya. Oke, lanjut, gue mau ngebersihin. Jadi kesimpulannya itu part-part di Beat, Scoopy atau Genio mesin tipe KOJ nggak ada yang bisa masuk ke address, kecuali kalau mau ngakalin rumah roller mungkin bisa lah, tapi itu ngakalinnya ya lumayan sulit juga ya. Kecuali fan belt punya ini ya, Beat lama, Beat karbu atau Vario karbu tuh yang dulu yang 110 cc itu bisa dipasang di address fan beltnya, tapi mungkin nggak seenak lorinya. Itu kalau buat sementara aja, kalau misalkan di jalan tiba-tiba fan belt putus, mungkin substitusinya untuk motor address atau naik 2 itu bisa pakai sementara itu fan belt punya Beat karbu atau Vario karbu ya. Kalau untuk pakai Beat KOJ ini nggak bisa nih, ini geriginya luar dalam ya. Oke, selanjutnya habis ini gue mau melakukan pemasangan. Jadi mungkin sampai sini dulu guys ya video gue kali ini, untuk membandingkan jeroan CVT antara Suzuki Address dan juga Honda Scoopy 2023 tipe KOJ. Oke, jadi sampai sini dulu video gue. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.